Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-55 dari 80 topik. Mazhab dalam ilmu hukum, bagian ke-8. Perbedaan aliran realis Amerika Serikat dengan aliran realis Skandinavia terletak pada putusan dan perilaku hakim. Aliran realis Amerika Serikat memandang hukum terletak pada apa yang diputuskan oleh hakim, sedangkan realis Skandinavia memandang hukum dari aspek perilaku hukum yang mempengaruhi putusannya. Persamaan antara aliran realis Amerika Serikat dengan aliran realis Skandinavia yaitu, 1. Keduanya menolak keberadaan das Solem dan das Sein dalam studi hukum. 2. Keduanya menolak spekulasi metafisik dalam penyelidikan kenyataan-kenyataan dari sistem hukum. Karl Llewellyn menggariskan pokok-pokok pendekatan kaum realis sebagai berikut. 1. Hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan. 2. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. 3. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada. 4. Guna keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara is dan ought. 5. Tidak mempercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum. 6. Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional, bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan. 7. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berbeda-beda. Oleh karena itu hukum bersifat umum. 8. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut. Selain itu, Llewellyn, realisme hukum bukan merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebagai suatu gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Realisme hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Realisme bukan suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. 2. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Solem dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak observer dan tujuan kesusilaan. 3. Realisme tidak mendasarkan pada konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melakukan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi dalam peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan. Berdasarkan keyakinan ini, realisme menciptakan penggolongan perkara dan keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah penggolongan yang ada pada masa lampau. 4. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum harus diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya. Untuk mewujudkan ciri-ciri aliran realisme hukum tersebut telah digariskan hal-hal sebagai berikut. 1. Keterampilan diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang TK diambilnya bukan hanya sekedar argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berkualitas. 2. Mengadakan perbedaan antara peraturan dengan memperlihatkan relativitas makna peraturan tersebut. 3. Menggantikan kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan khusus dari keadaan yang nyata. 4. Cara pendekatan di atas mencakup juga penyelidikan tentang faktor atau unsur, baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat umum melalui penelitian atas kepribadian sang hakim dengan disertai data statistik tentang ramalan apa yang akan diperbuat oleh pengadilan dan lain-lain. Llewellyn berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah. Hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus-menerus berubah secara berkesinambungan. Oleh karena itu perubahan hukum pun merupakan suatu hal yang esensial. Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efek pada masyarakat. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Llewellyn di atas, Oliver Wendell Holmes mengemukakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan. Jadi, bagi Holmes, hukum adalah kelakuan aktual para hakim. Sebab,
Pattern of behavior hakim ini ditentukan oleh 3 faktor. 1. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi. 2. Moral hidup pribadi hakim. 3. Kepentingan sosial. Pendekatan lain yang dapat juga dikatakan sebagai kelanjutan dari aliran realisme adalah behavioralism. Sebetulnya orang tidak begitu saja bisa berbicara mengenai adanya aliran behavioralism karena tidak menjumpai konsistensi dalam teorinya. Pendekatan tersebut untuk bagian terbesar bersumber pada realisme, karena mempercayai bahwa tingkah laku yudisial bisa diramaikan dan berkehendak untuk mengembangkan cara-cara meramalkan keputusan-keputusan. Glendon Schubert, seorang yang mengadakan penelitian tentang masalah tersebut, memberikan kritik terhadap realisme yang sekaligus menyinggung apa yang dikehendaki oleh behavioralism itu. Glendon Schubert berpendapat bahwa tingkap perkembangan penelitian hukum masih tetap primitif, tidak berbeda dengan saat Austin mengemukakan ajarannya. Untuk bisa disebut ilmu dalam artian sesungguhnya, suatu bidang ilmu itu harus dapat menciptakan teori serta metode-metode. Di sini dituntut adanya model-model teoritis yang bisa ditarik hipotesa-hipotesa dengan data yang diperoleh dari pengamatan empiris. Menurut Glendon Schubert, dengan sedikit kekecualian, para realis tidak mempunyai teori maupun metode. Sujono Dirjosisworo dalam bukunya, mengemukakan bahwa beberapa aliran atau mazhab dalam pemikiran tentang hukum, dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Aliran-aliran hukum tersebut terdiri atas A. Aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang, atau berarti hukum identik dengan undang-undang. Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka, dengan jalan pembentukan silogisme hukum atau juridische silogisme, yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang luas, kepada keadaan khusus, sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi menentukan perumusan preposisi mayor kepada keadaan preposisi minor, sehingga sampai pada conclusion. Menurut aliran ini, hukum yang primer adalah pengetahuan tentang undang-undang, sedangkan mempelajari jurisprudensi adalah masalah sekunder. Aliran legisme menganggap kemampuan undang-undang sebagai hukum, termasuk penyelesaian berbagai masalah sosial. Aliran legisme berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang dianggap sebagai obat yang mujarab, obat yang manjur. Undang-undang adalah segala-galanya, sekalipun pada kenyataannya tidak demikian. Pengaruh aliran ini masih berlangsung di beberapa negara yang telah maju. B. Aliran Frey-Rekatz-Boegung. Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham legisme. Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah memahami jurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Pada aliran ini hakim benar-benar sebagai pencipta hukum, karena keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan hukum. Keputusannya ini lebih bersifat dinamis dan up to date karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat. C. Aliran Rekatz-Finding. Aliran Rekatz-Finding dapat dianggap sebagai aliran tengah antar aliran legisme dan aliran Frey-Rekatz-Boegung. Menurut paham ini, hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidak seketat seperti menurut pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun, kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran Frey-Rekatz-Boegung, sehingga di dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan Rekatz-Finding yang artinya adalah menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Kebebasan yang terikat dan sebaliknya terbukti tercermin dari beberapa kewenangan hakim dalam beberapa hal seperti tindakan penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas. Dari anggapan aliran Rekatz-Finding dapat diketahui pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari, di samping perundang-undangan. Hal ini antara lain karena di dalam jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang terdapat pada undang-undang. Kelengkapan dalam studi demi penghayatan dan pemahaman hukum harus belajar dari undang-undang dan jurisprudensi bersama-sama. Ketiga aliran dalam bidang hukum sangat penting. Tidak saja bagi studi teoritis, tetapi juga banyak pengaruhnya di dalam pembentukan hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum. Mengenai jurisprudensi seperti telah disinggung sepintas, maka pada hukum Anglo-Saksis, hakim terikat pada keputusan-keputusan dari hakim yang lebih tinggi, dan keputusan terdahulu dari lembaganya sendiri,
yang menghasilkan the binding force of precedent, yang tidak dijumpai pada sistem hukum di negara kita. Namun, demikian kita memiliki jurisprudensi yang pemanfaatannya bersifat persuasif preseden yang berarti tidak mengikat secara mutlak. Beberapa faktor yang berperan di sini adalah: 1. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengetahui semuanya terlebih dahulu. 2. Pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan proses perkembangan sosial yang relatif cepat. 3. Penerapan undang-undang menuntut penerapan undang-undang. 4. Apa yang patut dan masuk akal dalam suatu kasus tertentu, berlaku juga bagi kasus-kasus lain yang sejenis. 5. Peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung. Itulah materi topik ke-55 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.